Shalom. Sekali lagi, shalom. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur bahwasannya pada hari Minggu ini kita boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah online hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan beserta dengan kita. Kita akan merasakan hadirat Tuhan di pagi hari ini. Terlebih kita akan memuji, menyembah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam saat teduh. Terima kasih. Panggilan beribadah Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita menyambut Tuhan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, roh Tuhan turun atas kita, sehingga kita menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Masuk
Bapa. Haleluya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sembahmu kudus, kudus. Katakan sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Sekali lagi apa terjadi dikatakan ku menyembahmu biarkan musik tetap memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa, ini kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan kehadiran-Mu mengucap syukur Tuhan. Oh, begitu banyak kebaikan-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Begitu banyak hal yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Layakan kami agar kami boleh berada layak di hadirat Tuhan. Biarkan kami boleh menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Biarkan kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu Bapa. Karena Engkau Allah yang sangat-sangat baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Berkati jalan ibadah ini Tuhan. Berkati jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah via online Tuhan, dari rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menyertai Tuhan. Ajar kami untuk memberikan waktu kami yang terbaik Tuhan kepadamu Tuhan. Meskipun kami tidak bersama-sama memuji menyembah Engkau di gedung gereja kami Bapa, tapi itu bukanlah suatu alasan untuk kami tidak memberikan waktu kami yang terbaik Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Tuhan, Roh Kudus turun Tuhan, menyertai ibadah ini Tuhan. Biarkan Roh Kudus sebebas-bebasnya Tuhan melawat kami Tuhan. Jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih
kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus tolong kami. Kami percaya Tuhan menolong memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kalau boleh kita pada pagi hari ini bersama-sama memuji, menyembah nama Tuhan. Itu adalah bukan suatu kebetulan, tapi itu adalah rencana terbaik yang Tuhan berikan atas kita. Kita akan pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh
sangat-sangat sulit bagi kita, tapi kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, memenuhi umatnya dengan sukacita. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan suara Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Binar Sembiring. Bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Hanya Dia yang kita percaya. Hanya sumber kekuatan kita. Dia sumber kedamaian kita. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Katakan Tuhan, ini Kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
bersyukur Bapa, kami telah membuat satu keputusan yang baik. Begitu banyak kegiatan di luar sana kami tinggalkan karena kami mau bersekutu dengan Tuhan. Karena kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan ada mujizat buat kami. Untuk itu lawat seluruh umat-Mu Bapa, yang pada hari ini kami beribadah di rumah masing-masing, ibadah online. Kiranya Tuhan menolong memberkati setiap keluarga yang telah mempersiapkan diri. Biarlah melalui ibadah pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, dan pada pagi hari ini kita masuk dalam ibadah online. Biarlah melalui ibadah ini kita diberkati oleh Tuhan. Demikian juga keluarga telah mempersiapkan diri di rumah untuk beribadah bersama-sama. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Dan pada pagi hari ini kita bersama untuk merenungkan firman Tuhan ini, di mana dijelaskan, janganlah kamu bodoh supaya kamu mengerti kehendak Allah. Maka saya memberikan satu tema, yaitu mengerti kehendak Allah. Firman Tuhan ini menjelaskan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kita memperhatikan dengan sesama supaya kita mengerti kehendak Allah. Hari ini kita belajar, yang pertama kita harus memperbaiki diri, yaitu memperbaiki perilaku. Kita mulai memperbaiki diri, memperbaiki sikap, yaitu berusaha untuk menguasai diri, yaitu melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Kita harus belajar untuk menguasai diri, yaitu memperbaiki sikap, memperbaiki perilaku. Demikian juga kita harus meninggalkan kehidupan lama, masuk dalam kehidupan baru. Yang dulunya kita ada di dalam kegelapan, tetapi kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan kita telah merenungkan firman Tuhan. Maka pada hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita memperbaiki sikap kita, mari kita memperbaiki perilaku kita, mulai dari pikiran, perasaan, dan juga perbuatan. Ini harus kita menjadi moto hidup. Meninggalkan kehidupan yang lama. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Filipi, dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kita tahu Rasul Paulus siapa sebelumnya. Sebelum dia mengenal Tuhan, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan dia berubah meninggalkan kehidupan lamanya dan masuk ke dalam kehidupan baru. Artinya yang lama dia tinggalkan, yang baru dia kerjakan, yaitu hidup bersama dengan Kristus. Maka disampaikan dalam 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Artinya kehidupan lama kita telah berlalu, dan kita masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan sekali lagi dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sesudah menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya apa? Kehidupan lama itu diisi oleh kehidupan yang baru. Maka dia tinggalkan sifat yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru. Demikian juga pengkhotbah menjelaskan. Dalam pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Maka bagaimana kita memperbaiki hidup, memperbaiki sikap tadi. Kita juga harus belajar dari satu tahap ke tahap yang lain. Ketika bertobat, kita mulai merangkak. Demikian juga kita mulai berdiri dan berjalan. Dan saya mau memberikan satu contoh. Ketika kita mau minum kopi, kita memasak air, mempersiapkan kopi dan gula, demikian juga gelas, setelah itu kita aduk. Kita tidak langsung minum karena masih panas. Ini juga yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak langsung mengerti semuanya kebenaran. Kita harus belajar.
Kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Dan hal yang pertama di sini kita katakan, kita harus berusaha menguasai diri, pikiran, perasaan, dan perkataan, perbuatan. Artinya memperbaiki sikap dan perilaku. Demikian juga hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita menjelaskan supaya kita mengerti bahwa segala sesuatu itu kita dapat lakukan kalau kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberkati kita. Hal yang kedua itu menjelaskan kepada kita supaya kita semakin hari semakin sungguh di dalam Tuhan. Dia katakan hal yang kedua artinya melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan artinya mempraktekkan. Dalam Yakobus 1:22 menjelaskan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Artinya melakukan firman Tuhan ini artinya melakukan perbuatan. Dan kita harus menjadi teladan. Dalam Matius 5:16 menjelaskan, demikianlah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mempermuliakan Bapamu di surga. Jadi kita harus belajar menjadi terang dan orang melihat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, maka kebenaran itu akan dilihat orang. Perubahan diri kita mulai dari perkataan perbuatan kita akan mencerminkan yang baik. Dan selanjutnya dikatakan dalam 2 Korintus 3:2, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Artinya melalui hidup kita ini terang itu terpancar. Melalui perkataan kita terang itu didengar. Melalui kehidupan kita orang melihat perubahan yang terjadi. Maka hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita memperbaiki. Yang pertama ialah perilaku. Yang kedua kita harus melakukan firman Tuhan. Dan terus kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Dijelaskan dalam Yeremia 17:8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan tetap menghasilkan buah. Hari ini saya mau jelaskan kepada Bapak Saudara, ketika kita melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita. Maka Tuhan akan menyertai kita, sehingga kita dapat melakukan sesuatu hal yang baik, yang sungguh untuk mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau hari ini kita mau belajar bagaimana cara supaya kita mengerti kehendak Allah. Yang pertama kita harus merubah sikap tadi. Bagaimana mau merubah sikap itu? Mulai kita melakukan dari hal yang kecil. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan juga akan memberikan perkara yang besar. Maka kita harus belajar tahap demi tahap untuk mencapai suatu tujuan yang harus kita kejar. Artinya apa? Kita harus mempunyai visi misi yang harus kita terus hidupi di dalam kehidupan kita. Dan kita juga tahu bahwa segala sesuatu yang kita perbuat ini ada masanya. Jadi kalau hari ini situasi dan kondisi seperti sekarang ini, nikmatilah seperti ini. Kita tidak bisa melakukan sesuatu apapun. Dan di sini yang kita lakukan adalah mempraktekkan firman Tuhan itu. Artinya kita menjadi teladan bagi orang lain. Yang kita harus berikan satu sinyal dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya saat ini adalah masa-masa yang sulit bagi kita semua. Karena situasi dan kondisi yang pada saat sekarang kita ada ibadah di rumah. Demikian juga kita ada bekerja di rumah, melakukan semua aktivitas di rumah. Maka hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudari adalah kesempatan kita berkumpul bersama keluarga. Mungkin selama ini ayah selalu berangkat pagi pulang malam, demikian juga ibu dan anak-anak kurang bertemu dengan keluarga. Inilah kesempatan ayah menjadi imam di tengah-tengah keluarga dan ibu yang bijaksana di tengah-tengah keluarga. Maka rumah tangga damai sejahtera itu dapat terpancar melalui kehidupannya di saat virus corona ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara banyak waktu di rumah bersama keluarga. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan waktu ini? Bagaimana kita membuat satu mesbah keluarga, di mana kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online ini. Setelah mendengar itu, mari kita bersama keluarga, duduk bersama, sharing bersama, dan kita mulai bahas firman itu. Apa yang harus kita lakukan, dan apa yang kita dengar firman Tuhan ini, apa yang masuk ke dalam diri kita, apa yang mau kita praktekkan, ini sangat penting didiskusikan. Kita sudah rindu ibadah di gereja, tapi situasi dan kondisi tidak mengizinkan kita ibadah di gereja, maka kita ada ibadah dalam online di rumah masing-masing.
Untuk mari Bapak Ibu Saudara, kita gunakan waktu ini dengan baik, supaya dalam ibadah online ini kita juga diberkati oleh Tuhan. Hal yang ketiga, mengucap syukur senantiasa. Bagaimana kita mengucap syukur senantiasa? Yang pertama, kita harus menerima kenyataan dan keadaan. Di dalam 1 Tesalonika 5:16, 17, 18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan ini sering kita dengar, tetapi untuk melakukannya butuh pergumulan dan butuh waktu. Karena mengucap syukur senantiasa ini, baik dalam keadaan susah senang, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya selalu mengucap syukur. Tetapi waktu untuk mengucap syukur ini kadang-kadang sulit dilakukan karena situasi dan kondisi. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita tidak goyah dalam menghadapi masalah, dan kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Masalah boleh datang, tetapi kita berseru di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita, maka Tuhan akan menolong kita. Tetapi firman Tuhan menjelaskan dalam Yakobus 4:10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Ada persoalan, ada pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Kita berseru ke hadapan Tuhan. Mungkin kita bersama istri, bersama anak, dan kita bersama keluarga, kita sampaikan pergumulan kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Tetapi Tuhan akan memberikan waktu yang tepat, kapan doa itu dijawab. Tetapi kita sebagai manusia sering sekali supaya doa itu cepat dijawab oleh Tuhan, tetapi Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Maka sering anak-anak Tuhan merasa bahwa doanya belum dijawab oleh Tuhan. Bahkan kita sering mengatakan bahwa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya semua doa itu dijawab oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi kita meminta keinginan. Maka dari sini saya mau sampaikan, ketika kita menghadapi masalah dalam Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Artinya apa? Ketika masalah datang, persoalan, kita berseru di hadapan Tuhan dan serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kita belajar menunggu waktu jawaban Tuhan. Saya percaya orang-orang yang benar, orang-orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam bersama dengan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Inilah jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pemazmur menyaksikan bahwa orang benar itu tidak ditinggalkan oleh Tuhan, bahwa orang benar anak cucunya tidak meminta-minta roti. Dan saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan dalam setiap kegiatan kehidupan kita, maka janji Tuhan, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya kita saja, tetapi bagaimana menuju ke sana itu kita harus taat. Dan kita harus terus belajar, supaya dalam setiap kegiatan kehidupan sungguh untuk mempermuliakan Tuhan. Dan hal yang terakhir, mari kita gunakan waktu dengan baik. Semua orang punya waktu yang sama. Apakah dia orang kaya atau miskin, semua waktunya 24 jam sehari. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu ini dalam setiap kehidupan kita. Seperti tadi saya singgung, bahwa dalam virus corona sekarang ini, ibadah di rumah, bekerja di rumah, ini banyak waktu sekali bisa kita gunakan bersama dengan keluarga. Yang selama ini jarang terjadi, tetapi hari ini diizinkan oleh Tuhan. Mari kita manfaatkan waktu ini dengan baik. Maka di sini mari kita gunakan waktu dengan baik bersama dengan keluarga, secara khusus untuk ibadah bersama di rumah. Demikian dikatakan kita harus menjadi terang bagi orang lain. Artinya apa? Supaya dalam kehidupan kita terpancar suatu sikap yang baik, terpancar suatu sikap perilaku yang baik, sehingga orang melihat dulu kita siapa dan sekarang siapa. Setelah bertemu dengan Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita akan terpancar. Dan itu saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah mempraktikkan apa firman Tuhan dalam hidup kita. Mulai dari mulut kita, kata-kata kita, dan perbuatan kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan itu, mari kita belajar untuk menjadi terang bagi orang lain. Hal yang terakhir dikatakan, berusaha untuk memberi bukan untuk menerima. Kekristenan itu lambangnya adalah kasih. Kasih itu artinya berkorban.
Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita itu dengan kasih agape. Bukan hanya korban waktu dan tenaga saja, tetapi Yesus memberikan waktunya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya untuk orang lain. Di sini kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan, kekristenan itu adalah kasih, yaitu mau berkorban waktu, tenaga, bahkan nyawa sekalipun. Maka hari ini kita belajar bagaimana kita mengerti kehendak Allah. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa kita harus belajar untuk memperbaiki sikap hidup kita. Mulai dari pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Sehingga melalui hidup kita Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita belajar memperbaiki hidup, memperbaiki perilaku. Demikian juga kita harus terus belajar mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, yaitu kita harus beribadah, yaitu mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, sehingga melalui firman Tuhan ini kita dituntun semakin hari semakin siap untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Baru yang terakhir adalah mengucap syukur senantiasa. Tapi sulit untuk mengucap syukur senantiasa. Tapi saya percaya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diteguhkan. Marilah kita belajar supaya kita terus mengucap syukur dalam keadaan apapun. Karena firman Tuhan mengajarkan senantiasa, bersukacita senantiasa dalam segala keadaan, tetap berdoa dan mengucap syukur. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang kita mari mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan suci, di mana perjamuan suci ini menuntun kita, mengingatkan kita kembali di mana Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Saya percaya Tuhan menolong dan memberkati. Untuk itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, mari sekarang kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan yang telah disampaikan. Demikian juga kita mengingat kembali bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menghapus dosa kita. Mari siapkan hati kita, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Korintus 11. Demikianlah firman Tuhan untuk perjamuan suci. Mari kita renungkan, dengarkan di dalam hati. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan dari itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menuntun dan menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, supaya kami mengerti akan kehendak Allah. Dan saat ini kami akan masuk dalam perjamuan suci Bapa, mengingatkan kembali bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa kami. Untuk itu teguhkan kami semua Bapa. Biarlah melalui perjamuan suci ini kami percaya bahwa kami sudah diselamatkan, dosa kami sudah ditebus. Yesus baik. Terima kasih Bapa. Sekarang kami masuk dalam perjamuan suci, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Saya berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang mempersiapkan di dalam perjamuan suci ini, tolong mereka Bapa, ingatkan dan teguhkan mereka bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dan memberikan keselamatan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap masuk dalam perjamuan suci. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam prosesi perjamuan suci. Kita bersama, kita naikkan pujian, nyawaku diberikan bagimu.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah semua sudah mendapatkan roti dan anggur? Saya percaya melalui perjamuan suci pada siang hari ini kita diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan. Roti di tangan kanan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus." Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan perjamuan suci pada siang pagi hari ini. Dan biarlah melalui perjamuan suci ini kami diteguhkan dan dikuatkan. Mengingatkan kami kembali bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dan menghapus dosa kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau belajar untuk melakukan pelayanan dalam setiap kehidupan kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu kami mau berkorban. Baik waktu kami, tenaga kami, bahkan harta nyawa kami sekalipun. Karena Tuhan telah menjadi teladan buat kami. Terima kasih Bapa atas perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati. Terpujilah Tuhan. Dan kami percaya Engkau menolong dan memberkati. Demikian juga kami berdoa Bapa untuk seluruh jemaat di Villa Mahkota ini. Dalam setiap kegiatan mereka Tuhan buka peluang berkat dan percukupkan dalam setiap kebutuhannya. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan seluruh anak-anak kami mulai dari yang kecil sampai yang besar. Dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap sekolah mereka. Demikian juga dalam belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberkati, di mana kepala keluarga berkesempatan juga untuk menuntun anak ini belajar, dan biarlah anak-anak ini tumbuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, demikian juga Kepala Staf Presiden, dan juga para Menteri, TNI Polri, sampai ke tingkat RT RW Bapak. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini supaya mereka semua melakukan tugasnya dengan baik, dan kami boleh belajar dan kami boleh menikmati. Demikian juga virus corona yang saat ini sedang melanda bangsa kami Bapa, dan kami percaya dalam beberapa waktu ke depan ini virus corona ini akan pergi dari negeri kami, sehingga kami boleh tinggal tenang, dan kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya, dan Tuhan menolong, memberkati. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, dan terimalah berkat daripadanya. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Villa Mahkota Pesona, senyum, sapa, simpati.